Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau berpindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir dan longsor di Sumatera, kita sudah terhubung dengan rekan Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat, dan Indra Siagian di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke Budi terlebih dahulu. Budi, bagaimana kondisi rumah warga pasca diterjang banjir bandang di sana? Ya, selamat siang, Safa. Selamat siang, pemirsa. Pasca diterjang banjir bandang di Kecamatan Tahu, Kota Padang ini terdampak di sejumlah daerah, yang ini Batu Busua dan Lambung Bukit serta Kota Tua. Tepat di tempat saya berdiri ini, saya berada di daerah Gunung Nago, itu Kelurahan Lambung Bukit. Di belakang saya ini merupakan sebelumnya adalah tanggul atau bendungan Gunung Nago yang dialiri oleh Sungai Batang Kuranji. Saat ini bendungan ini sudah tidak bisa digunakan karena hancur. Sementara itu untuk kondisi saat ini, pemukiman warga yang terdampak banjir masih dipenuhi material lumpur. Untuk itu warga masih melakukan pembersihan di sekitar rumah mereka masing-masing. Iya, Budi, sambil Anda menunjukkan situasi terkini di belakang Anda kepada pemirsa, Budi, lalu bagaimana dengan kondisi banjir dan juga longsor di sana? Apakah air masih tinggi merendam permukiman warga atau sudah mulai surut? Ya, untuk di lokasi ini Sungai Batang Kuranji airnya sudah mulai surut, namun sungai ini terbelah menjadi dua bagian. Terlihat hanya material batu-batu, sejumlah truk yang hanyut berkat banjir masih tersisa di sini. Untuk sementara itu jalan ini terancam amblas karena separuh dari bagian jalan ini tergerus oleh arus banjir bandang. Safa. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca sepanjang hari ini di Kota Padang, dan apakah ada informasi terkait adanya potensi banjir atau longsor susulan di sana? Ya, sejak kemarin cuaca di Kota Padang sudah mulai cerah hingga hari ini, dan kemungkinan untuk banjir susulan tidak ada lagi. Ditambah adanya kemarin ada rekayasa cuaca dari Pemprov Sumbar. Ya, Pak. Ya, ada berapa daerah dan juga jumlah rumah atau kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor ini, Budi? Ya, untuk di daerah Batu Busua sendiri masih bertahan di pengungsian sekitar 320 jiwa. Untuk di daerah Lambung Bukit di Gunung Nago ini, pengungsian bertahan di sejumlah posko, dan mereka sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Baik, lalu bagaimana dengan penyaluran bantuan logistik ke sana? Apakah masih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga belum mendapatkan bantuan? Ya, informasi terakhir yang saya terima di daerah Batu Busua itu masih terdapat 280 orang jiwa yang masih belum bisa keluar dari daerah itu karena jalannya amblas. Untuk itu, sejumlah tim SAR gabungan melakukan penyaluran bantuan secara manual dengan menggunakan tali untuk menyalurkan logistik dan makanan ke lokasi tersebut. Siapa? Baik, kalau total jumlah korban di Kota Padang hingga kini data terbaru, ada berapa korban baik yang meninggal dunia maupun yang masih dalam pencarian? Dari Pusdalop BPBD Kota Padang sendiri, di Kota Padang terakhir informasinya ada 10 orang yang meninggal dunia,
dan belum diketahui apakah ada yang masih hilang atau bagaimana. Masyarakat diimbau agar jika ada keluarga yang hilang untuk mendatangi rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar karena di situ ada posko antemortem dan postmortem. Baik, terima kasih Budi Sunandar dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada rekan Indra Siagian di sana. Selamat siang Indra, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang juga, Pak. Baik, sampaikan ya. Bahwasanya situasi terkini di lokasi ini, petugas gabungan masih berusaha membuka jalan ya sebagai akses untuk mengevakuasi para warga dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak atau korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, sampai saat ini ada beberapa daerah yang masih terisolir seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbatasan langsungnya sama Tapanuli Selatan, di mana akses jalan menuju lokasi tersebut terputus akibat banjir bandang yang terjadi pada Selasa kemarin. Mulai dari banyaknya ada dua titik ruas jalan itu putus akibat diterjang sapuan air bah. Baik. Ya, Indra, data terbaru berapa jumlah korban akibat banjir bandang dan longsor di sana, dan kemudian bagaimana kondisi warga di pengungsian? Kalau di Kecamatan Batang Toru sendiri jumlah korban jiwa yang berhasil ditemukan dari berjumlah 40 orang, di mana 7 diantaranya belum teridentifikasi hingga saat ini. Untuk sementara itu jumlah korban luka-luka itu mencapai 186 jiwa ya. Kalau sampai saat ini ada 6 posko pengungsian yang terdata yang kami dapat informasinya itu, dan itu jumlah pengungsinya mencapai 2.500 jiwa. Baik, tadi Anda sebutkan ada beberapa lokasi yang masih terisolasi. Lalu bagaimana dengan proses penanganan seperti pembukaan akses maupun evakuasi yang tengah dilakukan saat ini? Sampai saat ini sendiri petugas kepolisian, TNI Polri dan tim gabungan lainnya itu telah membuat jembatan-jembatan dari lokasi mulai batang pohon yang terbawa banjir bandang kemarin. Bahkan ada juga jembatan yang digunakan dengan menggunakan papan sifat. Baik. Perlu kami sampaikan juga ya. Ya. Bahwasanya ini banjir bandang ini kan akibat meluapnya sungai Garuga. Air Garuga sendiri ini hulunya itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi masyarakat yang kami temui di lokasi ini menyebutkan bahwasanya ada pihak-pihak yang nakal melakukan pelebaran kawasan di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga itulah yang berdampak buruk bagi mereka yang alhasil ini banyak ratusan rumah warga ini hilang tanpa sisa, Pak. Baik, terima kasih Indra Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tadi sebelumnya juga ada Budi Sunandar dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Akan beruntun di ruas jalan tol Purbalenyi, kilometer 124 arah Jakarta. Akibatnya 2 orang terluka. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124, jalur B arah Jakarta pada Sabtu pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 mobil minibus dan sebuah truk. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus putih melaju dari arah kiri, namun hilang kendali ke sebelah kanan dan menabrak bagian belakang truk serta minibus lainnya hingga mengakibatkan terguling dan rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut sempat mengalami kepadatan imbas kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengevakuasi kendaraan yang rusak dan melakukan pengaturan lalu lintas hingga kondisi kembali normal.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di Bintaro, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duka mendalam menyelimuti setelah pemakaman jenazah aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga dan kerabat ikut melepas kepergian Gary Iskak untuk selamanya. Rizka Novisa, sang istri dan 4 anak Gary Iskak tak kuasa menahan tangis saat jenazah Gary dimasukkan ke liang lahat. Kepergian Gary yang begitu mendadak membuat keluarga terpukul. Aktor berusia 52 tahun ini menghabiskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Suyoto Bintaro usai sepeda motor yang kendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Bintaro Sabtu dini hari. Saat kejadian, Gary tidak mengenakan helm. Sejumlah artis melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepergian Gary meninggalkan duka mendalam. Semasa hidupnya, Gary dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat agama. Gak cuma pertemanan di film sih, emang temenan gitu. Bulan lalu sempat ketemu di ulang tahunnya Baim, terus minggu lalu tuh sempat dia tuh nepok aku di acara apa gitu loh Pak. Jadi ya lumayan kaget, orangnya tuh tulus, emang orang baik. Bahwa kan kita terakhir Kak Gary sendiri udah berhijrah, sholatnya pun rajin. Betul, aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga, telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun. Gary pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selamat jalan, Gary Iskak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan sepeda motor yang merenggut nyawa aktor Gary Iskak membuat keluarga terpukul. Polisi memastikan kecelakaan tunggal, motor yang dikendarai Gary menabrak pohon. Akibat kecelakaan motor, Gary Iskak terluka parah di bagian kepala. Gary Iskak sempat dirawat di Rumah Sakit Suyoto Bintaro, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Polisi memastikan kecelakaan tunggal, sepeda motor yang dikendarai Gary menabrak pohon. Itu terjadinya sekitar jam setengah satu pagi. Saksi juga tidak melihat langsung pada saat waktu kejadian, jadi dari saksi juga tahunya sudah tergeletak untuk korban. Di situ juga tidak ada petunjuk-petunjuk, jadi diambil kesimpulan bahwa memang saksi itu out control atau laka tunggal, tidak ada lawan. Ya, informasinya seperti itu, dan kita lihat juga bekas pohonnya ditabrak juga ada. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Ini pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda
Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Ya, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus meningkat. Hingga kini korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang dilaporkan hilang. Dan berikut liputan Indra Setiabudi dan juru kamera Bagus Prasetya. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan saat ini kami sedang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana tempat kami melaporkan saat ini adalah kawasan yang paling terdampak cukup parah dari 5 kecamatan lainnya daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anda bisa saksikan di kawasan kami melaporkan ini rumah, tempat ibadah, dan juga persawahan daripada warga ini sudah tertimbun lumpur pasca terjadinya cuaca ekstrim ataupun banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di kawasan ini. Dan memang untuk data yang kami terima hingga sampai saat ini sejumlah 74 korban ini dinyatakan ataupun dikabarkan meninggal dunia, di mana untuk terkait laporan orang hilang ini masih sebanyak 78 orang lagi. Dimana kalau dapat kami bisa informasikan, kami rincikan bahwa memang terkait total jumlah 74 orang meninggal ini dibagi daripada 5 kecamatan daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana ini kalau kita bahas untuk Kecamatan Palembayan, dari Kampung Tengah korban meninggal ini sebanyak 7 orang, dan Kampung Timur ada 9 orang, sementara Subarang Ala ini ada 17 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun juga terkait korban meninggal dunia, yang mana memang untuk sebagian korban ini sudah berhasil teridentifikasi, yang sudah tahu namanya maupun juga lokasi tinggal. Namun ada beberapa korban meninggal dunia ini masih belum teridentifikasi, sehingga kepolisian ini juga masih melakukan upaya untuk melakukan identifikasi guna untuk mengetahui daripada asal korban maupun juga nama dari korban. Dan untuk hingga sampai saat ini BNPB dan juga stakeholder terkait ini memastikan bahwa terkait logistik maupun juga perlengkapan para korban ini tercukupi dan bisa meringankan bagi para korban yang pasca terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi pada 25 November hingga sampai kemarin ini sudah mulai berangsur normal, dan tidak untuk saat ini memang untuk cuaca itu sangat cerah sekali. Namun untuk akses di belakang saya ini adalah jalur utama, di mana di belakang saya ini bisa menuju Pariaman, dan juga untuk di arah depan saya ini menuju Bukit Tinggi, sehingga ini jalur harus bisa bergantian, yang mana memang untuk lumpur ini masih sangat tinggi, dan sehingga masyarakat harus perlu hati-hati. Yang mana esok hari nantinya perlu kami informasikan ini pihak kepolisian akan dan juga Basarnas maupun juga BNPB ini masih terus berupaya untuk mencari ke-78 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan nantinya esok hari akan dikerahkan satu pesawat Basarnas guna untuk mempercepat proses evakuasi para korban yang masih hilang sampai saat ini. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka rata dengan tanah. Tak
banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana, Kak? Udah hancur semua. Dua jatuh hancur semua deh. Oh iya, Kak. Harapannya, Kak, buat pemerintah, Kak? Kalau bisa harapan kami, tolong bantuannya lah, Pak, sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Istri saya bersih buaya. Jadi saya gendong. Banjir bandang terjang Aceh Tenggara Aceh. Banjir di Aceh kali ini terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ini. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunikasi dan transportasi. Dua hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Yang sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka je lepas. So motor lain yang lepas. Istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pante Brov, Simpang Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Ya, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm. Warga pun terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di Desa Pase Masjid, Mayurebu, Aceh Barat Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter.
Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua, dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran. Setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasir Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah iNews melaporkan. Ya, banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara membuat distribusi BBM terhambat. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, kendaraan mengantre hingga 5 km demi mendapatkan jatah BBM yang jumlahnya dibatasi. Ratusan kendaraan antre sepanjang 5 km demi mendapatkan jatah bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 4 hari warga kesulitan mendapatkan BBM karena seluruh SPBU di Mandailing Natal tak mendapat pasokan dari Pertamina karena jalur distribusi terputus akibat banjir dan tanah longsor. Pada Sabtu malam, sejumlah SPBU mendapat pasokan BBM dari depo Pertamina Dumai. Warga pun berbondong-bondong mengantre sejak subuh, bahkan ada yang sampai menginap di SPBU. Nggak ada minyak sekali, Pak. Nggak ada minyak ya? Iya, sama sekali nggak ada ini, udah res. Jadi dari jam berapa tadi antrinya? Ini dari jam Subuh. 6 tadi. Subuh. Iya. Udah di sini? Udah di sini. Tiba-tiba udah penuh nggak gini tadi? Udah penuh lah. Udah rame gitu Iya, ya? sedangkan semalam aku dari jam 10 di sini karena udah ngantuk pulang lagi. Iya. Balik lagi ke sini subuh. Datang pagi-pagi buta ya? Iya. Tiba-tiba kondisinya udah rame gini? Udah rame kayak gini, Pak. Iya. Untuk mengantisipasi keributan karena saling berebut BBM, petugas kepolisian disiagakan di setiap SPBU. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara kendaraan bermotor, antrean pun mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawekihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Sementara itu, sepekan pasca bencana banjir bandang menerjang Aceh, sejumlah warga PD Jaya yang bertahan di rumahnya mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah warga di Simpang 3 Kecamatan Meredu PD Jaya ini sibuk mengais barang-barang yang hanyut terbawa banjir. Sebagian warga juga sibuk membersihkan barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing agar bisa membersihkan sisa lumpur banjir setinggi 2 meter. Hingga banjir surut, warga mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan lantaran stok sembako yang mereka miliki akan segera habis. Ya, dan saat ini pemirsa sudah bersama kami ada rekan jurnalis iNews Syukri Syarifuddin yang ada di PD Jaya Aceh. Selamat siang Syukri, bagaimana kondisi di sana saat ini dan juga bagaimana nasib yang rumahnya terendam banjir? Ya, selamat siang Syafa. Saat ini saya berada di Kabupaten PD Jaya
lokasi yang terparah dihantam bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dan di lokasi saya melaporkan saat ini sedang dilakukan proses pembersihan lumpur-lumpur yang menumpuk di jalan. Sementara yang di rumah warga hingga saat ini masih menumpuk lumpur dengan ketinggian yang bervariasi di antara 1 hingga 2 meter. Dan sementara itu para warga yang pada malam hari mereka mengungsi di tempat, dan pada pagi hari mereka tetap kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing yang ada di dalam rumah mereka dan mengambil sejumlah pakaian yang mereka masih bisa gunakan untuk dicuci. Dan sebagai informasi juga kepada pemirsa bahwa di lokasi saya berada ini arus PLN hingga saat ini belum kunjung hidup, sehingga menyulitkan para warga untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari telekomunikasi yang lumpuh dan akses kendaraan yang tidak bisa mereka gunakan. Dan pemirsa, saat ini selain Kabupaten Pidijaya yang menjadi salah satu lokasi bencana yang paling dahsyat, di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga saat ini lokasi tersebut belum ada akses untuk telekomunikasi dan listrik. Dan kondisi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah itu sudah terhimpit. Tidak ada jalur yang bisa dilalui untuk menuju ke Aceh Tengah. Dan mereka sangat mengharapkan bantuan berupa makanan dan akses informasi yang cepat. Begitu, Syafa. Luas daerah yang terdampak banjir dan juga ada berapa jumlah keluarga yang menjadi korban akibat banjir ini. Lalu ada berapa daerah yang hingga kini masih terisolasi? Ya, Syafa, kalau daerah yang terisolasi saat ini berada di kawasan tengah Aceh, yaitu Bener Meriah, Jaya Luwes, Takengon, Aceh Tenggara. Dan mereka itu karena hampir semua akses jalan jembatan yang menuju ke lokasi mereka itu terputus. Sementara untuk korban jiwa yang dilaporkan, data sementara dari pihak Basarnas itu mencapai angka 47 orang meninggal dunia dan sekitar 60 dalam pencarian. Dan data tersebut bisa saja bertambah seiring pulihnya alat komunikasi yang ada di Aceh. Gitu, Syafa. Baik, kalau dari keterangan warga, apakah banjir ini baru pertama kali terjadi di wilayah mereka atau sebelumnya memang kerap terjadi banjir di sana? Iya, Syafa. Dan banjir dari keterangan warga di Kabupaten Pidijaya sendiri yang baru saya mintai keterangan bahwa kondisi banjir yang mereka rasakan saat ini adalah banjir terparah sepanjang mereka tinggal di Kabupaten Pidijaya. Jika sebelumnya mereka banjir hanya sekedar di lokasi pinggiran sungai yang tidak berdampak kepada tempat yang lebih jauh dari sungai. Dan dari keterangan warga juga, di pinggiran sungai, di aliran sungai itu banyak terdapat pohon ukuran besar secara gelondongan yang terjun di pinggir sungai. Mungkin warga memperkirakan bahwa praktek itu praktek illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan masyarakat meminta kepada pihak berwajib untuk segera mengusut sehingga kelanjutan lingkungan bagi mereka tidak berdampak luas terhadap masa depan. Begitu, Syafwa. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin langsung dari Pidijaya Aceh. Semoga banjir segera surut dan selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan. Pemirsa, hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespons cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi terdampak banjir di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah. Mereka mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka.
Dibantu petugas BPBD Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 PRS masih bersiaga memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi risiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Ya, sementara itu TNI Angkatan Darat membangun dapur umum di sejumlah titik di Sumatera Barat dan Aceh untuk membantu korban banjir bandang dan longsor. 15. Kodam Iskandar Muda dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol mendirikan dapur lapangan serta membantu evakuasi warga sebagai bagian dari respons tanggap darurat. Salah satunya dapur lapangan di Lok Semawe untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Aceh Utara dan Lok Semawe. Meski banjir mulai surut, prajurit tetap siaga melaksanakan evakuasi dan mendistribusikan makanan siap saji, terutama kepada kelompok rentan. Selain dapur lapangan, prajurit TNI AD juga membantu mengevakuasi warga yang terisolasi hingga membantu distribusi logistik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah resmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebelum polemik bandara hantu mencuat, Menteri Perhubungan ternyata sudah mencabut status Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Maka Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari dan atau ke luar negeri. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira
miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Pemirsa, mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK pada Jumat sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca meninggalnya ibu hamil buntut ditolak 4 rumah sakit, Kementerian Kesehatan mengaudit 4 rumah sakit di Papua. Hasilnya setiap rumah sakit harus menambah dokter spesialis kandungan. Setelah mengaudit 4 rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sukawi hingga meninggal dunia, tim khusus Kementerian Kesehatan melaporkan hasil audit kepada Gubernur Papua Matius Devahiri. Keempat rumah sakit tersebut diantaranya RSUD Yowari, RSUD AB Pura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Dari hasil audit, tim khusus Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar keempat rumah sakit menempatkan spesialis obstetri ginekologi, melibatkan dokter jaga IGD pada semua kasus kehamilan, termasuk membuka layanan laboratorium selama 24 jam. Di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Sebelumnya bersama bayi yang dikandungnya, Irene meregang nyawa setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara rumah sakit lainnya meminta keluarga membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Imbas banjir dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Pulau Sumatera, harga bahan pokok di Riau merangkak naik. Kenaikan harga mencapai 100% disebabkan daerah pemasok bahan pokok tengah dilanda bencana. Harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pelalawan Riau melonjak tajam. Kenaikan harga bahan pokok mencapai hingga lebih dari 100%. Harga cabai merah kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih naik dari Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram.
Kenaikan disebabkan daerah pemasok bahan pokok seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor, sehingga tidak ada pengiriman barang. Yang kayak sekarang yang naik cabai, bawang, dan sayur dari Bukit Tinggi lah semua. Rata-rata naik harga 2 kali lipat dari harga biasa. Contohnya Bang, cabai berapa biasanya? Biasa cabai 60, sekarang merah jadi 120. Kayak rawit kemarin 60 per kilo, sekarang jadi 130 per kilo rawit runcing itu. Tidak hanya harga sayur mayur yang melambung, ikan laut dan ikan air tawar juga mengalami kenaikan signifikan. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya, dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan ini, pemirsa. Dan topik pertama, pemirsa, yang tengah jadi sorotan adalah banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Yang pertama dari @Rusmawani Sirait, alam kita sedang tidak baik-baik saja. Mari kita introspeksi masing-masing, ada apa dengan alamku Indonesia tercinta ini. Kemudian dari @Alex Nurdin Top 45, inilah sedikit dari amarah dari alam. Jika alam kita lindungi, mereka akan melindungi kita. Tapi jika alam engkau rusak, mereka akan murka ke kita. Karena hanya kepentingan segelintir orang, warga sekitar menjadi korban. Komentar selanjutnya, pemirsa, ini banyak netizen yang juga menyoroti sebab akibat banjir dan longsor itu bisa terjadi. Dari @Muhammad Kartoi, tolong perhatikan baik-baik. Ini ulah ketamakan. Hutan digunduli, hutan dijarah, hutan dibabat tanpa berpikir dampaknya. Kemudian dari @Partogi Parturi, ketika hutan dialihfungsikan, beginilah salah satu akibatnya. Ya, pemirsa, topik kedua, pemirsa, yaitu dari misteri kematian Arya Daru yang diketahui Daru check-in 24 kali, pengacara minta sosok Farah diselidiki. Yang pertama, pemirsa, dari @Ramadan24, nggak butuh tahu dia check-in sama siapa, yang mau tahu siapa pelakunya. Kemudian dari @Ardi Budi Winarni, mungkin maksudnya mana tahu dari adanya hubungan tersebut, ada kemungkinan juga pelakunya dari pihak yang tidak senang dengan hubungan korban dan V. Mungkin ya. Ya, pemirsa, ini juga masih dari topik yang sama dari misteri kematian Arya Daru, pemirsa, dari @Amin Susanto. Dimanalah kemarin, kenapa buru-buru disebut bunuh diri? Belum juga diselidiki sih, buru-buru bikin kesimpulan. Kemudian dari @Ninoy doang, jangan netting dulu, semua info wajib dilidik oleh polisi. Topik terakhir, pemirsa, yang sempat bikin heboh satu Indonesia adalah kasus tumbler hilang di KRL. Pasutri pemilik tumbler pun meminta maaf. Yang pertama dari @Reki909, mulutmu harimaumu. Kemudian dari @Mangole413, pentingnya berpikir ulang sebelum berbuat sesuatu. Masih dari kasus Pasutri yang memviralkan tumbler, pemirsa, ini dari @MYansip, makanya kalau mau turun periksa lagi barang yang dibawa. Dan jangan salahkan orang atau petugas atas kecerobohan sendiri. Kemudian terakhir dari @Munahalim, semoga yang lain bisa ambil hikmahnya. Jangan mengedepankan emosi. Nah, pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah disorotan selama sepekan ini, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemirsa, gara-gara ledakan tabung gas bocor, kebakaran rumah terjadi di kota Bogor. Pasangan suami istri pemilik rumah pun terluka bakar. Kobaran api membakar rumah warga di Kampung Babakan Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pagi tadi. Kebakaran akibatkan ledakan tabung gas 3 kg, di mana pasangan suami istri pemilik rumah luka bakar serius hingga dilarikan ke rumah sakit PMI Bogor. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ledakan kompor gas terjadi saat korban sedang memasak. Jadi saya mendengar ledakan besar
Pak. Pas saya ngelihat, saya keluar dari rumah, korban lari ke bawah, bajunya kebakar semua Pak. Yang ceweknya Pak, biasanya saya semprotin pakai air, semua dia habis, telanjang, sisa sedikit bajunya. Ya pemirsa, dua anak laki-laki mendatangi pos damkar Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Petugas damkar langsung mempertemukan kedua anak dengan pemilik ponsel. Dek, kamu mau ngapain di sini? Nemu HP. Coba mana HP-nya? Nemu HP di mana? Di mana? Wih, mantap. Dua anak laki-laki mendatangi pos pemadam kebakaran Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Meski sudah malam, keduanya dengan berani berinisiatif untuk bertemu dengan petugas damkar. Petugas damkar yang berada di pos langsung menghubungi pemilik ponsel yang terjatuh. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu, pemilik ponsel akhirnya datang di pos damkar. Dua anak laki-laki tersebut akhirnya dipertemukan dengan pemilik ponsel untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Menurut petugas, peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk mengembalikan barang-barang yang bukan haknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, anggota Satres Narkoba Polres Pekalongan ditembaki saat menggerebek rumah pengedar narkoba. Petugas menangkap dua pria yang membawa obat keras ini alprazolam. Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan ditembak saat menggerebek sebuah rumah pengedar narkoba di wilayah Gedung Muni, Kota Pekalongan. Dari penggerebekan ini, petugas menangkap pelaku AF di dalam rumahnya. Sebelumnya, petugas telah menangkap dua pria yang membawa obat keras jenis alprazolam di pinggir jalan Tangki Tengah, Kabupaten Pekalongan. Kedua tersangka mendapat obat tersebut dari pengedar warga Pringlangu, Pekalongan Barat. Dalam penggeledahan, petugas menyita satu pucuk airsoft gun serta 24 butir obat psikoterapika. Seluruh tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami jaringan peredaran psikoterapika ini, termasuk pihak yang diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap petugas. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang emak-emak di Pekanbaru Riau mengamuk saat digeledah polisi usai kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini hendak mengedarkan 83 paket sabu yang disembunyikan di dalam dompet. Seorang mama meronta saat digeledah polisi di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Dari hasil penggeledahan, emak-emak ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini ternyata hendak mengedarkan sabu yang didapatnya dari seorang bandar narkoba. Tunggulah dulu aku keluarkan. Biar kau pulang dulu. Kamu geledah. Ini dulu. Keluar ini. Biar digeledah. Sama yang bentuk kita sendiri dulu. Apanya? Polisi menyita 83 paket sabu seberat 18,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik kecil. Sabu siap edar ini disembunyikan pelaku di dalam dompet. Setelah dilakukan penggeledahan, kami melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82 paket seberat kotor dengan berat kotor 18,93 gram. Pelaku waktu dilakukan penggeledahan melakukan perlawanan terhadap puluhan kami. Barang narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di bawah ketiaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu bandar narkoba pemasok sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Takalar, Sulawesi Selatan dirampok saat akan menyimpan uang BLT ratusan juta di berangkas. Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, luka parah di bagian kepala. Korban diduga dianiaya oleh karyawannya menggunakan tabung, apar, dan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Korban kini dirawat intensif di RSUD Pajongadaeng, Ngale, Kabupaten Takalar. Perampokan terjadi setelah kantor pos akan ditutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang. Pelaku kabur dan gagal membawa kabur uang BLT. Polisi pun masih mengejar para pelaku. Tengkarki atau bagaimana? Kenapa nak bisa begini? Nak bilang tidak jibu. Menurut Pak Antoso, nak bilang tidak jibu. Jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa nangis? Kunci berangkas kak. Langsung nak hantam dari belakang. Pakai itu apa namanya? Itu kalau ada kebakaran. Oh, yang kayak pemadam kecil itu? Iya, itu. 10 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Inilah pos Tripo Jaya sudah hanyut, Komandan. Titi sudah hanyut, Komandan. Banjir bandang menerjang kawasan Putri Betung, Aceh, Gayo, Aceh. Akses jalan di wilayah tersebut juga terputus total. Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas umum rusak berat termasuk 29 jembatan penghubung putus total. Menurut warga, banjir bandang di wilayah tersebut menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, petugas gabungan juga menemukan jenazah dari pemakaman warga yang tergerus air sungai akibat banjir bandang di Sungai Desa Uninpuni. Oh enggak, tunggu biar ini ya Pak. Sementara itu pemirsa, Basarnas mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Delapan korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personil tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhut. Tim Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar, termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT
di APR. PAT adalah pemegang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari pihak itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya. Jangan sampai terjadi lagi. Ya pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main caka juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Kami dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Provinsi DKI Jakarta hari ini mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pengiriman bantuan dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura langsung dari lokasi.
Ya, selamat siang Wenda. Apakah pengiriman bantuan sudah dilakukan hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kapal Perang Republik Indonesia kapal Dr. Suharto baru saja diberangkatkan dari Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Langsa, Aceh dengan membawa sejumlah logistik bantuan untuk warga terdampak bencana di sana. Dan tadi kalau kami melihat di dalam kapalnya ini tersedia banyak sekali barang bantuan yang mana diprioritaskan untuk kelompok rentan ya, seperti ibu, anak dan juga balita. Kami melihat juga tadi di sana banyak air mineral, makanan instan, popok bayi, pakaian, dan juga tentunya alat-alat kesehatan. Nah, yang diberangkatkan dari Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga merupakan kapal Dr. Suharto, di mana kapal tersebut merupakan kapal kesehatan ataupun kapal rumah sakit, di mana di dalamnya juga ini ada sejumlah alat-alat kesehatan yang tentunya ini juga sangat bisa membantu di lokasi terjadinya bencana alam. Selain itu juga ada personil-personil TNI Angkatan Laut lainnya yang juga disiagakan untuk bencana alam di sana. Dan juga nantinya ada 5 helikopter yang sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk mendistribusikan bantuannya ini ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kapal laut. Dan keberangkatan ataupun donasi bantuan ini tadi juga sudah dilepas langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena memang bantuan yang dikirimkan pun ini dari berbagai instansi, salah satunya juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara demikian, Pram. Ya, melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Wenda Nura, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 7 WNI tewas akibat kebakaran 7 gedung apartemen di Hong Kong. 1 WNI pekerja migran asal Malang, Jawa Timur didapati tewas sambil memeluk anak majikannya. Kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong menewaskan 128 orang. 7 korban tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128. 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit. Hingga Jumat tengah malam 28 November, otoritas Hong Kong melaporkan terdapat 128 korban meninggal dunia dan 79 lainnya mengalami luka berat. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Sementara para migran Indonesia yang terlantar menerima bantuan penting dari para relawan. Para relawan mengumpulkan data para migran untuk memberikan kabar terbaru kepada keluarga di Indonesia. Kita sudah datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana situasinya teman-teman yang terdampak, termasuk mendata dan untuk teman-teman yang misalkan mencari anggota keluarganya, temannya, dia juga bisa dengan mudah menghubungi kita. 128 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, sementara 79 lainnya luka-luka. Nasib sekitar 200 orang masih belum pasti. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa dukung Palestina terus bergulir di Italia. Aktivis menuntut hentikan genosida di Gaza. Sejumlah aktivis dan masyarakat menghadiri demonstrasi pro Gaza sebagai bagian dari pemogokan umum nasional di Genoa, Italia. Beberapa dari mereka merupakan penyelenggara Global Summit Flotilla. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pendudukan dan praktik apartheid Zionis Israel di Palestina. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International melaporkan bahwa bencana kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena Israel terus membatasi bantuan dan layanan di wilayah pendudukan. Our so-called leaders, elected officials who are supposed to represent us, are failing to do the bare minimum to fulfill their legal duties and prevent a genocide from taking place.
Sementara juru bicara kelompok Yahudi konservatif Nature Karta, Rabbi Yisrael David Weiss, mendesak pemerintah Italia untuk tidak mempercayai gambaran yang diberikan pemerintah Zionis tentang situasi di Gaza. Leadership with the government of Italy that they should not be duped by the state of Israel into believing that we have a religious conflict, Jews and Arabs, Jews and Muslims. We never had that fight. We live together in harmony under Arab and Muslim rule. Aksi 1 hari yang berlangsung di beberapa kota Italia ini sempat mengganggu layanan transportasi publik dan pembatalan sejumlah penerbangan di Italia. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat. Militer Israel melakukan penggerebekan dan menangkap sejumlah warga Palestina. Tentara Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tubas dan Tamur. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali, pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerebekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Tentara Israel menembak 2 pria Palestina dalam operasi penyerbuan di tepi barat. Tembakan mematian ini dilepaskan meski kedua pria Palestina itu dalam kondisi menyerahkan diri dan tidak bersenjata. Inilah detik-detik saat tentara Israel menembak mati 2 pria Palestina dalam operasi penyerbuan tepi barat Kamis waktu setempat. Rekaman menunjukkan sebelum kejadian, kedua pria tersebut tampak keluar dari sebuah gedung yang dikepung oleh pasukan bersenjata Israel di area Jenin, tepi barat bagian utara. Kedua pria itu mengangkat baju mereka dan berbaring di atas tanah sebagai tanda menyerahkan diri. Pasukan Israel kemudian tampak mengarahkan kedua pria itu untuk kembali masuk ke dalam gedung sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan bahwa kedua pria yang tewas dalam penembakan yang dilakukan tentara Israel telah berhasil diidentifikasi. Keduanya diidentifikasi sebagai Montasir Abdullah 26 tahun dan Yusuf Asasa 37 tahun. Sementara itu militer Israel mengumumkan tengah melakukan penyelidikan terkait penembakan tersebut. Zionis Israel masih melakukan operasi militer mereka di Suriah. Wanita dan anak-anak pun menjadi korban. Warga Beijing di pedesaan Damaskus mengadakan prosesi pemakaman pada hari Jumat untuk para korban tewas selama operasi militer Zionis Israel. 13 korban tewas dan puluhan lainnya terluka termasuk anak-anak. Sementara Zionis Israel menyatakan pihaknya melakukan operasi militer untuk menangkap anggota kelompok Islam. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Gaza, Palestina menyebabkan sejumlah rumah sakit terendam. Bahkan dokter terpaksa melakukan tindakan operasi di tengah banjir. Inilah momen ketika dokter di Gaza terpaksa melakukan tindakan bedah di tengah ruang operasi yang tergenang banjir. Nampak air menggenangi ruang operasi di salah satu rumah sakit di Gaza, Palestina saat badai musim dingin terjadi. Air hujan masuk melalui celah dan retakan pada dinding serta langit-langit bangunan.
Meskipun dalam kondisi yang terbatas, para tenaga medis tetap melanjutkan tindakan operasi. Mereka berupaya menjaga peralatan tetap kering dan mencegah kontaminasi air selama prosedur berlangsung. Rumah sakit di Gaza sebelumnya telah menghadapi keterbatasan obat hingga minimnya pasokan listrik. Banjir yang masuk ke ruang operasi menambah tekanan pada layanan kesehatan rumah sakit di Gaza di tengah keterbatasan. MNC Peduli bersama dengan Dulux mengadakan pengecatan ulang sekolah dan pembuatan mural bertemakan lingkungan di SDN Babakan Kencana, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama siswa-siswi, kegiatan ini untuk menambah keindahan dalam penataan lingkungan di sekolah. Siswa-siswi SDN Babakan Kencana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, antusias mengikuti pengecatan dan pembuatan mural area sekolah. Kegiatan yang digagas MNC Peduli bersama Dulux ini bertujuan untuk memberikan warna pada lingkungan sekolah dan mendukung semangat belajar mengajar. Selain itu, inisiatif ini juga mendapat dukungan penuh dari AkzoNobel melalui Cat Dulux yang berkontribusi dalam melakukan pengecatan ulang sekolah dan penyediaan material pendukung pembuatan mural. Senang banget sekolahnya jadi lebih cantik sama lebih bersih, bagus banget biar tambah semangat belajar. Kasih MNC dan Dulux sudah mengecat sekolah. Sangat menyenangkan sekali karena dengan adanya bantuan ini sekolah kami menjadi lebih baik, lebih indah lagi, lebih hijau. Semangat gotong royong juga terlihat dengan hadirnya para volunteer dari komunitas Ngah Karya yang turun langsung untuk membantu pembuatan mural dengan dibantu oleh tenaga pendidik, siswa-siswi, maupun tim MNC Peduli dan Dulux. Dengan kolaborasi dan kerjasama dengan MC Peduli, bersama-sama kita bisa menciptakan suasana sekolah yang lebih nyaman dan positif buat proses belajar mengajar para. Kami percaya akan kekuatan transformatif cat dan warna untuk membawa perubahan yang positif. Dengan warna-warna cat Dulux yang kami miliki sesuai dan mendukung akan konsep sekolah hijau dari MNC Peduli. Ngah Karya bekerja sama bareng Dulux dan MNC Peduli untuk nggak cuma untuk menghias sekolah adik-adik, tapi emang kita pengen ngasih semangat baru biar mereka lebih antusias dalam belajar. Sentuhan indah mural di ruang publik dan pot bunga di lingkungan sekolah ini mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.